Gua beruntung sekaligus agak nyesel nonton anime ini. Anjay, lagi-lagi dimulai dengan statement yang pick me dan clickbait. Oke, aslinya gue tuh udah nonton Made in Abyss dari 3 tahun yang lalu gara-gara disuruh nonton sama teman gue. Ya, kita sebut aja namanya Sugeng lah. Oke, sedikit out, menurut gue karakter Yu Sunggong dari story 2.5 Zenless Zone Zero kemarin kerasa ampas banget, ya gak sih? Literally dia tuh cuma karakter yang dibikin buat bikin jadi mainnya para karakter lah. Even development karakter Zhao itu aja masih lebih bagus. Dan gue juga agak kecewa sih di akhir season 2 ZZZ kemarin gak se-epic di season 1. Ya udah itu aja, balik lagi ke videonya. Nah dia bilang, "Bi, lu coba deh nonton nih anime namanya Made in Abyss. Temanya adventure gitu." Habis itu gue balas, "Oke dan ntar gue coba nonton." Dan waktu sampai rumah gue entah kenapa langsung nonton dan nah udah kan tuh gue udah nonton season 1 dan habis season 1 ntar kenapa gue gak ngelanjutin. Padahal ada lanjutannya. Dan entah kenapa lagi di minggu kemarin gue lagi gabut. Habis itu kepikiran coba kalian nonton Made in Abyss lagi. Movie-nya juga sampai sekarang belum, entah kenapa belum gue tonton. Main juga bisa jadi konten nanti, anjay. Ya gue maraton deh tuh season 1 dan movie-nya. Dan mumpung lagi libur dan reaksi gue yang 3 tahun lalu tiba-tiba kembali. Oke, langsung aja ke pembahasannya. Dari tadi udah kebanyakan ngebacot soalnya. Made in Abyss, jadi nyeritain ada pulau namanya Orc. Di pulaunya ada lubang gede namanya Abyss yang isinya banyak monster, kutukan, artefak segala macam. Dan bikin banyak orang yang penasaran dan menjadi penjelajah di sana. MC kita yang namanya Rico bersama teman robot yang dia temuin di Abyss ini namanya Rek ini ngejelajah Abyss. Buat apa ya? Buat nyari emaknya si Rico yang petualang juga. Dan emaknya ini ngasih surat ke Rico dengan isi "Aku menunggumu di dasar Abyss." Awalnya tuh gue kira nih anime bakal jadi anime adventure biasa yang fun gara-gara art style sama karakternya. Tapi ternyata wah anjir, mending lu nonton sendiri dah. Gak jelas nih anime. Soalnya habis ini yang gue omongin bakal mengandung spoiler, jadi spoiler alert. Oke, 3 episode awal mungkin kata orang-orang terkesan slow ya di anime ini, tapi menurut gue itu jadi pondasi yang pas gitu buat kita tahu gimana world building di animenya. Seiring episode juga ya kita makin dijelasin ini apa, itu apa, dan makin episodenya berjalan juga sisi asli animenya juga keluar. Apalagi di episode 10, bangsat itu ngilu banget anjir. Tapi di atas episode 10 ada apa yang lebih ngilu, dan yap ada movie-nya karena ada scene adalah namanya, mending lu nonton aja sendiri. Tapi dari awal animenya juga kita harusnya udah sadar gitu abis itu kayak gimana, tapi kita ketipu karena apa, dan yap betul karena art style dan karakternya. Art style-nya wah gila anjir, nih studionya makan apa sih bisa ngegambarin animenya yang sampai sebagus ini. Gue juga awalnya kaget sama studio yang ngegarap anime ini. Soalnya gue juga baru dengar namanya Kinema Citrus. Apa tuh? Kinema tambah Citrus, gue nggak tahu. Dan gue juga baru nyadar kalau mereka ini yang ngegarap Tate no Yusa sama Barakamon. Pantesan bagus. Lu lihat aja lah gimana mereka nggambarin rumah-rumah di Earth sama lapisan-lapisan di Abyss. Dan bagi gue ini salah satu highlight yang ditawarkan di Made in Abyss, yaitu setiap background digambar secara niat banget. Udah serasa lukisan yang bisa lo screenshot dan lo jadiin wallpaper. Dari lighting, detail, shadow, semuanya wow. Kayak lu lagi mainin Elden Ring ya, tapi ada sentuhan art style Zelda Breath of the Wild sama Nintendo-nya gitu. Ya gue gak tahu lah gimana cara ngejelasinnya, intinya bagus. Gue juga suka gimana cara mereka ngegambar catatan artefak, peta Abyss sama monster yang kerasa sketsa ancientnya tuh dapet gitu loh. Gue juga jadi pengen nempel gambar peta Abyss di kamar gue dah, kayaknya keren. Selain visualnya yang bagus, animasinya juga bagus. Ya tapi kan animasi termasuk visual ya. Ya intinya gitu dah. Animasinya bagus, gak cuma ngandelin still frame kayak OPM season 3. Satu percakapan Rico sama Rek aja bisa pakai 4-5 angle yang beda-beda.
Sama 3D di anime ini juga kepake, tapi ya lumayan jarang dan gak sampai ngeganggu banget gitu loh. Scene fight di anime ini juga bisa dibilang gak banyak dan malah banyakkan scene gore-nya. Tapi sekalinya ada scene fight, wow bagus banget. Apalagi waktu Rek lawan Bondrut, gila sih. Animasi meriam Rek yang pengen meledak udah kayak biju dama, kabel-kabel tangannya, artefaknya Bondrut, pergerakan kamera, asap, puing-puing sama... Dan apalagi yang bagus selain visualnya dan yap musiknya. Hukum menonton Made in Abyss tanpa headset adalah haram. Nonton Made in Abyss tanpa headset adalah ibarat lu main Mage di ML tapi nggak beli Glowing One atau ke Blok M tapi nggak makan di kantin Pujasera. Opening dan ending anime season 1-nya B aja, ya gitu-gitu doang lah. Tapi BGM-nya Gak deh. kalau Haikyuu punya Yuki Hayashi, Made in Abyss punya Kevin Perkin. Ini orang Australia gila dah kalau bikin lagu. Feel adventure, mystery, emosional jadi satu. Benar-benar cocok sama tema animenya. Apalagi waktu scene Rek sama Riko di episode pertama dibarengin lagu Hanazewe Karadina. Meskipun liriknya gak jelas, lu kalau gak merinding di scene itu lu gila anjir. Mending lu lasik telinga lu sekalian. Megah, indah, apalagi vokalnya ya. Sama satu lagi lagu yang namanya Forever Lost. Bukan dari Kevin Perkin tapi dari Mid and Royd. Gue pertama kali dengerin ini lagu di penutup movie-nya dan sampai sekarang minimal sekali gue mesti banget putar lagu ini di Spotify. Oke gitu aja. Habis itu balik lagi ke story-nya. Ya gue sebagai orang yang lumayan suka ya di genre adventure. Gue suka Dungeon Meshi, Berserk. Gue juga mainin Mario Odyssey dan Elden Ring. Sebagai yang bisa dibilang adventure is me, kayaknya gue beneran enjoy nontonin anime. Dari world building juga bagus banget, gila. Gue suka sistem petualang berdasarkan fluid, dari fluid merah, biru, bulan, hitam sampai putih. Apalagi desain fluid putih sama pemegangnya yang unik-unik, sama setiap layer di Abyss punya gimmick dan suasananya sendiri. Lo bisa ngerasain kontras lapisan 1 yang terang sama lapisan 5 yang bersalju. Sama penjelasan mekanisme kutukan yang kalau lu turun gak kenapa-kenapa, tapi kalau naik 10 meter aja bisa ada efeknya, tapi somehow beberapa anak di luar Abyss bisa kena kutukannya. Ya tapi mengingat nih Made in Abyss, mungkin suatu saat bakal dijelasin lah. Sama gue juga berharap kalau mereka suatu saat bisa ngejelasin gimana world building di luar Abyss, jadi gak cuma di dalam Abyssnya doang. Gue juga suka sama adventure-nya yang lumayan realistis. Kayak mereka masih berburu di Abyss kalau makanan Abyss, mereka or actually Riko doang yang bisa ritis atau BAB. Makhluk Abyssnya yang kerasa realistis, brutal sama makin pintar setiap layernya. Dan yang paling gue suka adalah adanya konsekuensi nyata. Jadi misalnya lu kena serang, ya lu luka. Dan bekas lukanya tetap ada gitu loh. Bahkan kayaknya scene darah keluar juga jadi highlight utama di anime ini dah. Kayak contohnya si Riko nih, sumpah setiap Riko kena damage dikit aja gue langsung panik anjir. Anjing gimana nih Riko gimana nih, selamat gak ya gitu. Apalagi waktu tangannya kena racun dan sampai sekarang tangannya jadi cacat ya. Sama Rek yang tangannya jadi satu doang gara-gara dipotong Bondrut. Emang anjing nih orang, tapi somehow sampai sekarang gak bisa dipasang lagi padahal potongannya masih ada gitu loh. Ya ini jadi kayak contoh nyata gimana feel adventure yang realistisnya masih ada gitu loh. Dan gak menutup kemungkinan kalau di season 2 atau kedepannya mereka mungkin makin diperlihatkan banyak lukanya lagi gitu loh. Ya who knows ya. Kalau dari sisi karakternya sih gue suka ya. Ya semuanya aja deh lu suka di anime ini. Apalagi gimana sinergi antar nih trio. Riko dengan survival skill sama knowledge tentang Abyss, Rek dengan fisik serta badannya, Apa tuh man? dan Nanachi dengan penglihatan kotokan Abyss dan bisa medis. Ini bertiga udah kayak trio Golden State Warrior 2017 anjir gara-gara saking sinkronnya. Terutama si Riko. Ia tahu dia kayak yang paling beban. Dia juga cuma bocah 12 tahun yang baru pertama kali ke Abyss. Tapi jujur gue akuin, ini bocah mentalnya gila sih. Orang mah kalau kondisi tangannya udah kayak gini mah bakal minta buat dipotong atau amputasi aja. Tapi enggak anjir.
Dia nyari cara biar tangannya masih bisa diselamatin sampai Nanachi aja bisa impress si Riko ini punya mental sekuat ini. Walau kadang rada-rada dongo ya ini orang. Ini aja dia udah hampir mau cut 2 kali gara-gara Rek nggak ada. Ya kalau Rek sih gitu, polos, penakut sama sangean. Ya pada dasarnya nih anime sih bocah semua sih. Tapi gara-gara hampir isinya bocah semua, gue justru malah makin gak kuat buat nonton nih anime. Tapi sama gue masih lanjut. Apalagi ada adult jokes, scene cudai sama scene gore-nya. Ya gore-nya mah gak apa-apa ya. Tapi scene cudainya anjir nih. Scene cudai tapi karakter 18 ke atas mah gak apa-apa ya. Ini bocah 12 tahun dikasih scene ginian nih. Nyawit nih autor. Iya sih karakternya rata-rata anak kecil juga buat kebutuhan plot. Apalagi di movie-nya. Ini emang Bonrut anjing emang. Villain mah tipikal ngomong ngebacot gak jelas. Ini malah ngomong sopan sambil Oh ya. Tapi di balik kesopanannya ada sosok kayak terbaik di dunia anime manga. Beneran jadi salah satu villain terbaik versi gua. Dan juga entah kenapa ini feelnya mirip-mirip Aizen dari Bleach gitu. Ya makin kerasa dah tuh dark fantasinya. Ya nggak sampai gimana banget ya, lalu masa bisa nonton Berserk sama main Elden Ring tapi nggak bisa nonton anime ini. Ya tapi entah kenapa gue juga masih lebih kuat ngelihat dua hal itu dibanding Made in Abyss ini. Tapi sebenarnya dibalik semua gore, loli suffering, dan bapak terbaik tadi, menurut gue esensi dari Made in Abyss adalah tentang harga mahal dari rasa penasaran. Anime ini nunjukin kalau curiosity atau rasa ingin tahu kutukan yang paling serem. Riko, Bonrut, atau bahkan kita para penonton, kita tahu abis itu neraka. Kita tahu bakal sakit hati nontonnya, tapi kita tetap lanjut. Karena kita penasaran apa yang ada di dalam sana. Anime ini secara nggak langsung merupakan gambaran genre yang disebut sebagai beautiful suffering. Lu dikasih lihat dunia yang indahnya minta ampun, tapi di saat yang sama lu dipaksa nelan fakta kalau keindahan itu ada harganya. Dan harganya itu nyawa sama kewarasan. Persis sama kayak penggalan lirik Forever Lost yaitu udah sih gitu aja pembahasan gue tentang Made in Abyss ini. Gimana menurut lu pada? Ya coba komen di bawah.